bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Kemudian Bapak jangan lupa ya, disesuaikan dengan 3 prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreativitas, dan memaksimalkan potensi coach tersebut. Selanjutnya pada coaching nanti yang akan Bapak lakukan terhadap coaching Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu dari 3 kompetensi inti ya. Yang pertama itu adalah present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, kemudian yang terakhir itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, bagus ya yang Bapak ini lakukan. Kemudian dari 3 kompetensi tadi, apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan salah satunya itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hanya 2 itu saja. Ya. Kemudian pencapaian dan tujuan pengembangan apa yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Jadi saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang diajukan coaching itu sendiri melalui penerapan coaching yang nanti akan saya lakukan sama coaching. Oh gitu ya. Oh, Bapak demikian dulu ya Pak presentasi hari ini. Terima kasih Pak Riki. Sama-sama Ibu Gita. Fitri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Cuman ada kurang nyaman ini lagi Pak. Kalau boleh tahu kurang nyamannya itu apa Bu? Kan Pak di minggu depan ini kelas 11 PS 2 itu akan menghadapi kegiatan apel pagi. Tapi saya lihat dari 2 bulan lalu kelompok untuk penyelenggara apel pagi di kelas ini masih kurang membuat apa persiapannya gitu Pak. Jadi saya kecewaan itu ada di saya Pak selama wali kelas. Kemudian saya planningnya kali ini menggunakan pidato bahasa Inggris Pak. Jadi skenario nya dibuat ya nah, kemarin saya bilang seperti itu. Tapi anak-anak ini malah apapun belum. Tinggal udah detik-detik yang kita bilang juga seminggu lagi. Jadi disitu dan membuat saya gimana ini untuk kegiatan ini biar lebih maksimal gitu Pak. Oh iya. Berarti untuk definisi tujuan akhir dari Bu Fitri untuk coaching ini yaitu persiapan untuk apel pagi ya, benar ya? Iya, jadi saya ingin buat untuk tujuan saya di sini Pak membuat melaksanakan pidato bahasa Inggris, membuat pidato bahasa Inggris dalam kegiatan apel pagi di sekolah Pak. Oh iya. Jadi untuk keberhasilan pertemuan kali ini, Bu Fitri, tujuan akhirnya yang ingin dicapai itu apa? Yang pertama Pak, dari masalah yang tadi, saya ingin kelas saya itu lebih kompak dalam kerjasamanya. Yang selama ini saya tengok, yang di awalnya udah bagus Pak, tapi mungkin setelah ini mereka lebih santai, lebih molor disiplinnya. Kemudian istilahnya planning di awal udah mantap untuk kegiatan ini, tapi di titik-titik terakhir malah saya lihat persiapannya sangat minim Pak, masih 30% saya lihat. Jadi kalau Ibu Fitri melihat pada posisi Ibu sekarang dari skala 1 sampai dengan 10, kalau Ibu melihat diri Ibu sendiri itu pada skala berapa Bu? Kalau saya lihat posisi saya sekarang ini masih di posisi 5 nih Pak, masih di pertengahan Pak. Masih posisi 5 ya. Jadi nanti misalkan planning ke depannya itu Ibu masih mau tetap di posisi kelima saja atau nanti mau naik ke 6, 7, 8 atau bahkan mau naik ke level atau nilai ke 10 itu? Kalau saya sih pinginnya memang ya namanya kita berusaha pinginnya maksimal 10, tapi saya juga sadar Pak untuk kekuatan saya paling ini bisa di nilai poten atau fungsinya lagi di 7 atau 8 ini Pak. Iya. Jadi lalu seperti apa peluang yang ingin Ibu Fitri ambil nantinya? Sebenarnya karena sebelumnya kakak kelas dari sekolah kami itu kan Pak
waktu di kegiatan pramuka pernah memenangkan untuk juara pidato bahasa Inggris Pak, di tingkat provinsi, tingkat di SMA Negeri 7 Medan. Jadi saya buat semangat ini anak-anak, kalau bisa kita latihan belajar bahasa Inggrisnya itu mulai dari sekarang, setidaknya melakukan pembinaan itu dalam bahasa Inggris gitu. Walaupun di awal ini yang untuk pelancaran minggu depan ini separuh-separuh lah Pak, separuh bahasa Indonesia tapi diselingi dengan bahasa Inggris. Intinya sih saya kepingin anak ini bisa istilahnya lebih berani, kemudian mantap dalam melakukan conversation dalam bahasa Inggris ini. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Jadi dalam melakukan kegiatan ini tentunya ada tantangan dan hambatannya. Ya, kalau misalnya untuk Ibu sendiri, bagaimana jika ada hambatan atau gangguan itu solusinya bagaimana? Nah, kalau untuk hambatannya sih memang kalau dalam hal ini saya lihat besar. Satu, saya semangat, motivasinya bisa Pak, tapi kan namanya saya bukan guru bahasa Inggris, saya sadar kelemahan itu ada di saya di awalnya. Makanya di sini kebetulan minat anak-anak pun memang saya lihat untuk namanya anak-anak sosial, kalau saya bandingkan dengan saya mengajar di IPA itu hampir jauh sekitar 70% Pak. Gitu. Anak IPS ini cenderung nyantai, cuman memang saya tekankan di mereka walaupun kalian anak sosial efeknya itu nanti harus kalian pasti pandai untuk berbicara di depan umum. Anak sains itu mereka dalam eksperimen dan percobaan, tapi itu kan harus tekankan paling tidak setidaknya untuk bahasa Inggris ini walaupun kita pertamanya nggak bisa, saya yakin kalian bisa gitu. Jadi memotivasi, menyemangati anak-anak biar istilahnya yang pertama tidak mau jadi mau, kemudian jadi minat dan lebih aktif lagi Pak. Iya, jadi berarti untuk rencana Ibu nanti mencapai tujuan tadi Bu, yang pertama tadi apa? Yang pertama itu saya Pak, saya buat untuk pembuatan istilahnya saya minta tolong sama ketua kelas, kita bentuk kegiatannya, kapan nih waktu pas saya bisa membuat latihan, kemudian saya minta tolong sama guru bahasa Inggrisnya Pak, agar bisa membantu anak saya dalam membuat pidato singkat untuk minggu ini dulu Pak. Walaupun nanti saya inginnya kegiatan ini berjalan seterusnya, tapi setidaknya dalam minggu ini kegiatan apel pagi, pelaksanaan pembinaan dalam semi bahasa Inggris tadi sudah terrealisasi dengan baik Pak. Untuk waktunya sendiri Bu, kira-kira Ibu membutuhkan waktu yang berapa lama? Nah, untuk waktunya sendiri saya lebih kurang sih mungkin sekitar 2 jam pelajaran lah Pak. Walaupun di awal sih memang untuk kegiatan saya ambil di jam-jam kosong yang mereka tidak ada gurunya, karena sebagian anak itu nggak bisa Pak kalau diadakan setelah pulang sekolah. Kebetulan kami pulang aja udah pukul 2, ada anak-anak itu yang dikasih beban tugas sama orang tuanya Pak. Jadi paling hanya ada 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu yang waktunya saya minta tolong kali diganggu kegiatan ekskul ini. Berarti pada jam kosong ya, berarti 1 sampai 2 minggu ya Bu untuk melakukan kegiatan ini. Oke. Lalu menurut Ibu sendiri ukuran keberhasilan menurut Ibu dalam melakukan ini itu apa? Kalau menurut saya ukuran keberhasilan di awal ini saya lihat nanti anak ini bisa membuat pidato bahasa Inggris dulu, kemudian dia berani untuk memaparkannya di depan umum di kegiatan apel pagi, itu keberhasilan di awal Pak. Walaupun nanti selanjutnya saya kepingin. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Ibu Wita. Alhamdulillah dari proses coaching tadi saya lihat Bapak lancar ya melakukannya dan coaching Bapak. Alhamdulillah. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh ya Pak ya? Iya boleh. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tersebut terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Bapak sampaikan? Yang sudah saya lakukan tadi itu menggunakan alur Tirta Bu. Jadi yang pertama adalah dimulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Sekali ya Bapak lakukan ya. Iya Bu, alhamdulillah. Kemudian saya juga amati tadi proses coaching tadi Bapak berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur kita menyampaikan tujuannya,
yang ingin saya kembangkan, termasuk kompetensi ya kan Bu, dalam hal seperti coaching ini tadi, yaitu adalah untuk mendalami alur tirta itu Bu ya. Jadi supaya lebih baik lagi untuk melakukan coaching yang berikutnya seperti itu. Dan kemudian tadi saya juga melihat Bapak ya sudah fokus, presentnya dapat ya, kemudian pendengaran yang baik, juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Bapak sampaikan pada coaching tersebut sangat bagus dari saya lihat. Nah, kesimpulan ya Pak ya presentasi ini. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Iya Bu, sama-sama Ibu, terima kasih juga. Assalamualaikum Pak Arifin. Waalaikumsalam Ibu kita.